Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama di dunia. Sebagai umat Islam, keyakinan adanya Nabi dan Rasul-Nya merupakan salah satu rukun iman. Sepenggal kisah, manakala maut datang menjemputnya, Nabi Adam dikatakan rindu akan buah surga. Ini menunjukkan betapa cintanya Nabi Adam kepada surga, dan kerinduannya untuk kembali kepadanya. Bagaimana dia tidak rindu surga, sementara dia pernah tinggal di dalamnya, merasakan kenikmatan dan keenakannya untuk beberapa saat. Bisa jadi, keinginan Nabi Adam untuk makan buah surga merupakan tanda dekatnya ajal beliau. Sebagian hadis menyatakan bahwa Nabi Adam mengetahui hitungan tahun-tahun umurnya. Dia menghitung umurnya yang telah berlalu. Nampaknya dia mengetahui bahwa tahun-tahun umurnya telah habis. Perpindahannya ke alam akhirat telah dekat. Dan tanpa ragu, Nabi Adam mengetahui bahwa anak-anaknya tidak mungkin memenuhi permintaannya. Mana mungkin mereka bisa menembus surga, lalu memetik buahnya. Anak-anak Nabi Adam juga menyadari hal itu. Akan tetapi, karena rasa bakti mereka kepada bapak mereka, hal itulah yang mendorong mereka untuk berangkat mencari. Belum jauh anak-anak Nabi Adam meninggalkan bapaknya, mereka telah dihadang oleh beberapa malaikat yang menjelma dalam wujud seorang laki-laki. Mereka telah membawa perlengkapan untuk menyiapkan orang mati. Para malaikat memperagakan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap jenazah, seperti yang dilakukan umat muslim pada hari ini. Mereka membawa kain kafan, wewangian, juga membawa kapak, cangkul, dan sekop yang lazim diperlukan untuk menggali kubur. Ketika anak-anak Nabi Adam menyampaikan tujuan mereka dan apa yang mereka cari, para malaikat meminta mereka untuk pulang kepada bapak mereka, karena bapak mereka telah habis umurnya dan telah ditetapkan ajalnya. Manakala para malaikat maut datang kepada Nabi Adam, Siti Hawa mengenalinya, sehingga dia berlindung kepada Nabi Adam. Sepertinya Siti Hawa hendak membujuk Nabi Adam agar memilih hidup di dunia, karena para rasul tidak diambil nyawanya sebelum mereka diberi pilihan antara kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nabi Adam tidak menggubris dan menghardiknya dengan berkata, "Menjauhlah dariku, karena aku pernah melakukan dosa karenamu." Nabi Adam mengisyaratkan rayuan Siti Hawa untuk makan pohon yang dilarang semasa keduanya berada di surga. Para malaikat kemudian mengambil ruh Nabi Adam, dan kemudian mereka sendirilah yang mengurusi jenazahnya dan menguburkannya. Sementara itu anak-anak Nabi Adam melihat apa yang dilakukan oleh para malaikat tersebut. Para malaikat itu memandikannya, mengkafaninya, memberinya wangi-wangian, menggali kuburnya, membuat liang lahat, mensyalatinya, masuk ke kuburnya, meletakkannya di dalamnya, lalu mereka menutupnya dengan bata.
Kemudian mereka keluar dari kubur dan menimbunkan tanah kepadanya. Para malaikat mengajarkan semua itu kepada anak-anak Nabi Adam. Mereka berkata, "Wahai Bani Adam, ini adalah sunnah kalian." Yakni, cara yang Allah pilih untuk kalian dalam hal mengurusi mayat kalian. Cara ini adalah syariat umum yang berlaku untuk seluruh rasul dan semua orang beriman di muka bumi ini, mulai sejak saat itu sampai sekarang. Dan cara apapun yang menyelisihinya, berarti menyimpang dari petunjuk Allah yang besar kecilnya, tergantung pada kadar penyimpangannya. Barang siapa melihat tuntunan kaum muslimin dalam urusan jenazah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pasti melihat kesamaan antara hal itu dengan perlakuan para malaikat kepada Nabi Adam. Sepanjang sejarah, petunjuk ini telah banyak diselisihi oleh sebagian besar umat manusia. Ada yang membakar orang mati, ada yang membangun bangunan-bangunan megah seperti piramid untuk mengubur orang mati dengan meletakkan makanan, minuman, mutiara dan perhiasan bersamanya. Ada yang meletakkan mayit di kotak batu atau kayu. Semua itu menuntut biaya yang mahal dan hanya membuang-buang energi untuk sesuatu yang tidak berguna. Dan yang paling utama, semua itu telah menyelisihi petunjuk yang Allah syariatkan kepada mayit Bani Adam.